Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farkan dari kelas SI 22A. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang sampling, sinyal, dan konvolusi. Perlu diketahui lebih dulu, sampling itu merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Jika proses sampling tidak memenuhi syarat Nyquist, yaitu jika frekuensi sampling terlalu rendah dibandingkan dengan frekuensi tertinggi dalam sinyal analog yang akan diambil sampelnya, maka dapat terjadi apa yang disebut sebagai aliasing. Alias adalah fenomena di mana sinyal asli yang telah disampel secara salah direkonstruksi sebagai sinyal yang berbeda dan salah. Di samping ini ada contoh bentuk sinyal analog dan bentuk gelombang. Ya, kemudian sinyal itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog ini direpresentasikan dengan fungsi kontinu pada sumbu waktu dan amplitude. Sedangkan sinyal digital itu direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit yang terdefinisi pada periode tertentu. Nah, di sini ada beberapa keunggulan sinyal digital. Yang pertama, penggabungan beberapa data digital dapat menciptakan konten yang lebih kompleks dan interaktif. Kemudian, sinyal digital juga lebih anti rusak yang diakibatkan oleh waktu dan jarak. Kemudian, data digital juga dapat dikompresi dan didistribusikan secara lebih efisien. Dan data digital juga mudah disimpan dalam media penyimpanan magnetik maupun elektronik. Nah, di sini sendiri ada proses sapling. Proses sapling sendiri itu dilakukan dengan cara menarik garis lurus seperti ini berdasarkan gelombang sinus. Garis vertikal yang ditarik dari gelombang sinus inilah yang disebut sampel. Jadi, itulah mengapa proses ini dinamakan proses sampling. Satu garis lurus vertikal disebut satu sampel. Ini ada beberapa garis sampel ya. Lalu kemudian ada konvolusi. Nah, konvolusi ini sendiri adalah operasi matematika yang menggabungkan dua data atau fungsi dengan cara mengalihkan dan menjumlahkan elemen-elemen yang tumpang tindih dari keduanya untuk menghasilkan data atau fungsi baru. Ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemrosesan sinyal, pengolahan gambar, dan dalam jaringan syaraf tiruan untuk memproses dan menganalisis data. Nah, di sini ada contoh konvolusi. Ini ada FT-nya yaitu 2, 3, dan 1. Lalu GT-nya ada 1, 2, dan minus 1. Ini diketahui bahwa F0-nya itu sama dengan 2, F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 1, G0 sama dengan 1, G1 sama dengan 2, dan G2 sama dengan minus 1. Ini untuk mencari HT-nya kita menggunakan rumus H kali G di H kali G dalam kurung T sama dengan sigma F dalam kurung K dikali 9 dalam kurung T kurang K tutup kurung. Nah, lalu sini ada H dikali G dalam kurung 0 sama dengan F0 dikali G0. Nah, 0 ini itu dari sini yang F0 dikali G0 dan ditambah F1 dikali G1 ditambah F2 dikali G-2. Lalu sini 2 dikali 1, 2 dikali 1 ini dari data yang di atas bahwa F0 sama dengan 2 dan G0 sama dengan 1. Kemudian ditambah 3 kali 0 tambah 1 kali 0 dan sama dengan 2. Lalu di bawahnya ada H dikali G dalam kurung 1
sama dengan F0 dikali G1 ditambah F1 dikali G0, kemudian ditambah F2 dikali G-1, kemudian di bawahnya 2 dikali 2 ditambah 3 kali 1 tambah 1 kali 0 sama dengan 4 tambah 3 hasilnya 7. Kemudian terakhir ada H kali G, kemudian terakhir ada H kali G dalam kurung 2 sama dengan F0 dikali G2 tambah F dalam kurung 1 dikali G dalam kurung 1 tambah F dalam kurung 2 dikali G dalam kurung 0. Ini ya jadi 2 dari atas ini dan minus 1 tambah 3 dikali 2 tambah 1 kali 1. Hasilnya menjadi minus 2 tambah 6 tambah 1 sama dengan 5. Sini ada untuk hasil dari HT tadi. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.